Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, yang berbahagia dimanapun berada, ingat bahwa penyesalan datang selalu belakangan, baik itu urusan dunia ataupun itu urusan akhirat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Munafikun dari ayat 9 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, harta benda dan anak-anakmu, tentu keturunan, membuatmu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi siapa yang dengan hartanya, dengan anaknya, membuat lalai kepada Allah, mendahulukan anak dan harta atas perintah Allah, maka merekalah orang yang rugi. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia itu lalai dari kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, atau bahkan tidak menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada manusia. Hendaknya perhatian mereka terhadap dunia dan perhatian mereka terhadap akhirat adalah seimbang antara dunia dan akhirat, sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat, beramalah amalan duniawi seperti amalan seseorang yang mengira bahwa ia tidak akan meninggal selama-lamanya. Artinya serius, sungguh-sungguh dalam mencari dunia. Namun waspadalah seperti kewaspadaan seseorang yang akan meninggal pada hari besok. Artinya, di samping kita mencari amalan dunia atau kebutuhan dunia dengan sungguh-sungguh, jangan lupa bahwa kita pun akan meninggalkan dunia ini. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi, wala akhiratahu li dunyahu, hatta yusiba minhuma jami'a. Fa inna dunya balagun ilal akhirah, fatakunu kallan 'alan nas." Rawahu Ibnu Asakir. Bukanlah seorang yang terbaik di antara kamu seseorang yang meninggalkan kepentingan dunianya karena akhirat. Catatan penting ini. Dan sebaliknya, meninggalkan kepentingan akhiratnya karena urusan dunianya, sehingga ia mendapatkan bagian keduanya. Keduanya itu maksudnya dunia dan akhirat sekaligus. Ini dikarenakan kehidupan dunia merupakan wasilah, merupakan jalan, merupakan jembatan yang menyampaikan ke kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban terhadap orang lain. Jelas dalam riwayat ini atau dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar hidup seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Disinilah letak keistimewaan dan keunggulan agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang tidak menghendaki umatnya bersifat materialistis, yang semua pikiran dan semua usahanya hanya ditunjukkan untuk mengumpulkan kekayaan dan kemewahan, kenikmatan duniawi saja. Tidak demikian. Agama yang tidak membenarkan umatnya hanya mementingkan akhirat saja, tenggelam dalam kerohanian, menjauhkan diri daripada kelezatan kehidupan duniawi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Firman Allah, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, pada setiap sholat. Maksudnya,
Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah menegaskan pada akhir ayat 9 ini bahwa orang-orang yang sangat mementingkan urusan dunia dan meninggalkan kebahagiaan akhirat berarti telah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan merugi karena menukar sesuatu yang kekal abadi dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang akan lenyap selama-lamanya, yaitu dunia. Kita lanjutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-nya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal. Ini yang dikatakan tadi di depan, bahwa penyesalan itu selalu datang terakhir, selalu datang terlambat. Dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah mati, ia baru menyesali bahwa kalau aku diberikan kesempatan hidup, maka aku akan bersedekah. Kalau bisa hidupkan kembali aku walaupun sebentar, karena aku akan bersedekah. Ini adalah bentuk penyesalan. Pada ayat ini, Allah menganjurkan agar orang-orang mukmin membelanjakan sebagian rizki yang telah dikaruniakan, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Hal itu bisa berupa menyantuni anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, segala macam banyaklah, termasuk untuk membangun masjid atau memakmurkannya. Kemudian lagi berinfak untuk membangun majlis taklim atau keperluannya. Demikian untuk pondok pesantren dan sebagainya. Artinya membelanjakan harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Banyak jenis-jenis ibadah sosial yang lainnya. Hal ini merupakan bekal untuk akhirat, untuk dinikmati di hari kemudian. Sekarang mungkin kita kehilangan harta, tapi di kemudian hari akhirat justru akan menikmatinya, dan itulah harta yang abadi. Janganlah kekayaan itu hanya ditumpuk untuk diwarisi oleh para ahli waris yang belum tentu akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, belum tentu akan memanfaatkannya sesuai dengan yang memberinya, yaitu orang tuanya, serta mendatangkan kegembiraan bagi yang memberinya, belum tentu. Atau untuk disia-siakan yang akan mengakibatkan kekecewaan, yang akan mengakibatkan penyesalan, yang akan mengakibatkan bahaya, bahkan celaka bagi yang punyanya. Kekayaan yang ada pada seseorang, bagaimanapun banyaknya, hanya 3 macam menjadi miliknya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, an Mutarrifin an abihi qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takasur yaqulu ibnu adam mali mali qala wa halaka ya ibnu adam mim malika illa ma akalta fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan dalam riwayatnya, Mutarrif bin Syu'bah meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya berkata, aku mendatangi Nabi SAW. Sedangkan beliau ini Rasulullah SAW sedang membaca ayat Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lalu Nabi bersabda, ada seorang manusia mengatakan hartaku, hartaku. Nabi SAW bersabda lagi, wahai manusia,
kamu tidaklah memiliki harta yang kamu kumpulkan dari semua itu, melainkan apa yang kamu makan, maka telah habis. Apa yang kamu pakai, maka telah lusuh. Dan apa yang kamu sedekahkan, maka telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Membelanjakan harta benda, uang, dan lain sebagainya yang kita miliki anugerah Allah untuk kemanfaatan dunia dan akhirat, janganlah ditunda-tunda. Karena kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Jangan ditunda-tunda sampai datang sakaratil maut. Dan jangan berandai-andai kalau umurnya masih bisa diperpanjang atau kematiannya masih bisa ditunda. Sedangkan kematian, umur itu ditentukan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jika kesempatan ada, laksanakan, jangan ditunda lagi. Ia harus membelanjakan harta bendanya kepada yang diridhoi Allah dan beramal yang baik sehingga ia dapat digolongkan bersama orang-orang yang soleh sebelum ajalnya tiba. Karena apabila ajal telah sampai pada batasnya, apabila kematian sudah sampai pada waktunya, itu tak dapat diubah, tak dapat dimajukan, tak dapat juga ditangguhkan. Lihat dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Allah tidak akan menunda kematian. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktu kematian itu telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Tidak satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan bahwa Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah sampai pada ajalnya. Apabila sudah datang waktunya, bersiap-siaplah untuk menghadapi maut itu. Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya bekal berupa amal saleh yang akan dibawa dan yang bermanfaat di akhirat nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran, "Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Maka adapun orang yang berat timbangannya, yakni yang dimaksud kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, yakni timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tahukah kamu, kata Allah, apakah neraka hawiyah itu? Allah menjelaskan, yaitu api yang sangat panas. Surat Al-Qari'ah pada ayat 6 sampai ayat 11. Pada ayat ke-11 ini, tadi Al-Munafikun ditutup dengan penegasan bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang diperbuat hamba-hambanya. Semua itu akan dibalas di hari kemudian, dibalas di hari akhirat, dibalas di hari kiamat, sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau baik, maka dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau jahat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang dicintai, oleh karena itu, semoga kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan taat dan menjauhi maksiat. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.